نقرأ ما يستفاد من هذا الحديث من شيخ عبد الله البسام رحمه الله. قال ما يؤخذ من الحديث أولا أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا. Faedah pertama, bahwa lingkupnya amalan itu beredar pada niat. Madar tempat yadur. Ini yudar ala niyah. Sihhatan wa fasadan. Dia lingkupnya beredar pada satu poros. Porosnya bernama niat. Apakah dia sahih, sah, atau dia fasad, rusak? Tergantung niat. Kamalan wa naqsan. Apakah sempurna atau kurang sempurna? Juga tergantung kepada niat. Wa ta'atan wa ma'siyatan. Taat atau maksiat, itu juga tergantung niat. Iya Pak, iya. Apa contohnya? Perbuatan yang sama bisa jadi perbuatan taat, bisa jadi perbuatan maksiat. Padahal perbuatan yang sama. Pernah kita contohkan membuka pintu atau menutup pintu. Nah, ketika kamu lihat temanmu lari menuju kelas, kamu tutup pintunya. Brak! Maka dia nubruk pintu. Ta'ah apa maksiyah? Maksiyah. Tetapi sama. Menutup pintu, ketika kamu melihat ada sesuatu debu yang kotor akan masuk ke dalam ruangan, kamu tutup. Rahmatan litullabi wa ustadih. Sebagai rahmat bagi ustaz dan tullab. Masya Allah. Hadi ta'ah. Sama-sama menutup pintu. Tapi niat yang berbeda. Yang tadi niat jahat, yang kedua niat baik. Baik. Faman qasada bi'amalihi riya athima. Maka siapa yang meniatkan dengan amalannya adalah riya, dia mendapat dosa. Walaupun perbuatannya baik. Tapi niatnya riya, ingin diro'a, itu riya. Kalau ingin didengar, ingin sum'a, namanya sum'ah. Nah, maka itu perbedaan riya dan sum'ah. Riya dari ra'a, sum'ah dari sami'. Wa man qasada bil jihad mathalan i'la'i kalimatillahi faqat kamula thawabuh. Siapa yang berjihad misalnya untuk meninggikan kalimat Allah, maka sempurna pahalanya. Wa man qasada dzalika wal ghanimah, man qasada dzalika wal ghanimah ma'ahu naqsa thawabuhu. Siapa yang berniat jihad ingin meninggikan kalimat Allah, zaliknya isyarat kepada i'la'i kalimatillah. Wal ghanimah, tapi karena ingin juga mendapatkan pampasan perang. Naqsa thawabuhu, akan berkurang pahalanya. Walaupun mendapatkan pahala, berkurang pahalanya karena punya niat lain selain masalah meninggikan kalimat Allah. Wa man qasada al-ghanimata wahdaha, sedangkan yang mengharapkan ghanimah saja, tidak punya niat untuk meninggikan kalimat Allah, berarti dikatakan lam ya'zam, memang tidak berdosa, walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid, tidak mendapatkan pahala jihad sama sekali. Seperti orang yang bekerja. Dapat apa orang bekerja? Dapat gaji. Selesai. Siapa yang berjihad karena ingin mendapatkan pampasan perang, maka dia lam yahsul ajral jihad, dia tidak mendapatkan pahala jihad. Fal hadits masuqun li bayani anna kulla amalin ta'atan kana fi surah atau ma'siyatan yakhtalif bi ikhtilafin niyat. Maka hadis yang disebutkan atau yang disebutkan di sini adalah untuk menerangkan kulla amal, bahwa setiap amalan, anna kulla amalin ta'atan kana fi surah atau ma'siyatan, apakah ketaatan bentuknya ataupun bentuknya kemaksiatan, akan berbeda dengan perbedaan niat. Akan berbeda dengan perbedaan niat. Baik, kalau bentuknya bentuk ketaatan, berbedanya niat, akan berbeda hukumnya. Niat ikhlas untuk Allah dapat pahala, niat riya dapat dosa. Bentuknya bentuk ketaatan. Terus sekarang bentuknya bentuk kemaksiatan. Apa bisa berbeda karena niat?
Apa contohnya? Seorang beramal sesuatu yang jelek, tapi niatnya baik, gimana? Mungkin apa nggak mungkin? Hah? Kalau perkara-perkara yang sudah jelas bahwa itu adalah perkara yang haram, maka bagaimana mungkin dia meniatkan dengan sesuatu tetapi amalannya jelek? Maka dikatakan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya amalan itu dua: niat yang baik dan amalan yang sesuai dengan sunnah. Tetapi bisa dicontohkan perkara-perkara yang mubah, yang kadang bentuknya sepintas terlihat jelek padahal dia baik, seperti merusak kapal orang-orang yang di pantai oleh Nabi Khidir. Taib, surahnya seakan-akan merusak. Akharaktaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Musa alaihi salam, apakah kau rusak kapal itu agar penghuninya atau pemiliknya tenggelam? Maka telah diterangkan bahwa di sana ada penguasa yang merampas kapal-kapal yang bagus. Maka dia rusak kapal tadi supaya tidak dirampas oleh penguasa. Tentunya dengan kerusakan yang bisa diperbaiki kembali. Ini barakallahu fikum salah satu bentuk surahnya sepintas adalah perkara yang maksiat, tetapi bukan ainian. Maksiat ainian itu artinya seperti minum khamr, berzina, itu ainian. Kalau ini kadang bisa dikatakan perkara yang tidak secara ain. Kalau kamu ingin membangun rumah yang lama dihancurkan, apakah menghancurkan rumah yang pertama adalah perkara jelek? Ya tidak, karena ingin memperbaikinya, ingin memugar kembali. Sebelum diperbaiki Ka'bah dilepas dulu yang awalnya. Dan itu yang tidak berani satu orang Quraisy pun melepasnya, takutan. Sampai ada seorang yang berdiri di Ka'bah dan menyatakan, "Ya Allah, aku meniatkan kebaikan untuk Ka'bah karena Engkau." Padahal masih zaman jahiliyah, masih musyrikin. Maka dia lepas bata pertama, dihancurkan atau dilepas, kemudian ditunggu. Semua nggak ada yang ikut. Tunggu sampai besok. Oh masih sehat. Besoknya masih sehat. Baru mereka berani meruntuhkan. Karena meruntuhkan tadi ingin memperbaiki. Innamal a'malu binniyat. Berbeda dengan Abrahah, dengan gajah-gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bukan untuk memperbaiki. Tetapi dalam keadaan ingin menghancurkan memang. Agar hajinya orang-orang Arab ke Yaman, ke gereja di Yaman. Taib hadhihi surah yang kadang-kadang bisa diniatkan kebaikan. Adapun bentuk-bentuk yang sifatnya dzatiyan, secara zatnya, ainnya adalah maksiat, maka tidak mungkin bisa niat baik hanya dengan niat kemudian berubah. Nah, qala wa man qasada dzalika فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. Berarti setiap ketaatan, bentuk ketaatan ataupun bentuk kemaksiatan bisa berbeda. Bentuknya begitu, kemaksiatan atau bentuk ketaatan bisa berbeda dengan perbedaan niat. Yang kedua, anna niyata syartun asasiyun fil amal. Bahwa yang namanya niat adalah syarat yang mendasar dalam sebuah amal. yakni fondasi. Walakin bila ghuluwin fi istihdariha, tetapi tanpa ghulu dalam menghadirkan niat. Tanpa ghulu ekstrim, berlebih-lebihan. Yufsid ala al-muta'abbid ibadatahu. Yang ghulu ini akan merusak seorang yang beribadah, ibadahnya. Akan merusak ibadah seseorang yang beribadah. Nawaitu usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kurang mantap.
Ulangi lagi. Usalli. Fardhu dhuhri. Ini barakallahu fikum. Ghulu. Berlebih-lebihan. Karena namanya niyah. Mahalluha. Al-qalb. Tempatnya di hati. Tanyakan sama mereka. Bagaimana kalau ada seorang yang membaca niat dengan lafaz seperti itu. Dikeraskan supaya kedengaran tetangganya. Supaya tetangganya memuji. Ria atau bukan ria? Dia membacakan dengan keras. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dengan fasih. Yang tangga saya dengar, yang kanan dan kiri didengar, saya akan dipuji. Tapi apakah dia murai atau mukhlis? Orang yang ikhlas atau ria? Ria. Berarti yang mana yang dilihat? Yang dilafaz adaan lillahi ta'ala. Ikhlas untuk Allah. Atau yang di hati. Pengen dilihat. Mana yang dihukum yang mana? Yang lafaz atau yang fil qalb. Fil lafzihi atau fil qalbihi. Dia ria. Tetap ria. Walaupun lafaznya menyatakan adaan lillahi ta'ala. Berarti barakallahu fikum. Yang mana yang jadi patokan? Ya di hati. Tetap yang di hati. Maka namanya niyah merupakan syarat asasi. Tetapi enggak perlu ghulu, enggak perlu berlebih-lebihan. Karena akan merusak ibadah seseorang yang beribadah. Fa inna mujarrad qasdil amal yakunu niyatan lahu biduni takallufin istihdariha wa tahqiqiha. Karena cukup mujarrad qasdil amal. Cukup meniatkan amal tadi. Bahwa itu untuk Allah dalam hati kita, cukup. Itu sebagai niyah. Biduni takalluf istihdariha. Tanpa takalluf. Tanpa memberat-beratkan diri untuk menghadirkan niat. Wa tahqiquha. Apalagi dengan lafaz-lafaz yang dipaksakan. Yang harus seperti itu. Padahal enggak ada dalil la fil Quran wala fis sunnah. Akhirnya jadi bid'ah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan at-talaffuz bin niyati bid'ah. Bahwa melafazkan niat itu bid'ah. Padahal itu mazhabnya Syafi'i rahimahullah. Qala الثالثة فائدة ثالثة أن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. Maka yang namanya niat tempatnya dalam hati dan melafadzkan niat adalah bid'atun muhdatsah. Karena tidak pernah didengar dari salaf la fi sahabah wala fi tabi'in. Enggak pernah didengar dari kalangan para sahabat, tidak pula dari kalangan para tabi'in dan tabi'in. Berarti siapa yang melafadzkannya, dia tidak punya salaf. Tidak punya pendahulu. Man salafuka fi hadha? Mereka enggak bisa menjawab. Karena memang enggak ada salafnya. Laisa lahu salafun fi hadha. Ar-rabi'ah, wujubul hadar min ar-riya' was-sum'ah wal 'amal li ajli dunya. Faedah yang keempat, wajibnya berhati-hati dari riya. Niat untuk dilihat. Dilihat orang. Was-sum'ah, niat untuk didengar oleh manusia. Wal amal li ajli dunya, dan beramal karena ingin keuntungan dunia. Ini peringatan bahayanya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, dan menyatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang akan dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Selama perkara itu akan merusak ibadah, maka tentunya kita harus berhati-hati. Yang kelima, istafadna min hadzal hadits faidatan wa hiya wujub al-i'tina' bi'amal al-qulub wa muraqabatiha. Wajibnya kita memperhatikan amalan-amalan hati. Ada beberapa golongan. Sebagian mereka memperhatikan amalan zahir saja, tidak memperhatikan amalan hati. Apa jadinya? Murai, munafik. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen kelihatan yang paling soleh sendiri. Hatinya, na'udzubillah, betapa jeleknya.
Sebaliknya, ada qaumun i'tanaw bimana? Bi'amalil qulub faqat. Hanya perhatikan amalan hati. Jagalah hati. Bicaranya hati terus. Sehingga amalan zahirnya sesat, menyimpang, tidak sesuai dengan sunnah. Manhum? Sufi. Kaum sufi memperhatikan amalan qulub, tapi mereka melupakan amalan-amalan yang zahir yang harusnya sesuai dengan sunnah. Pokoknya yang penting niatnya benar, tidak apa-apa. Walaupun salah, walaupun menyimpang, walaupun sesat. Sehingga tokoh mereka sampai menyatakan bahwa mereka yang menyembah kubur, apa niat mereka? Niat mereka adalah mengagungkan para ulama dan mengagungkan orang soleh, itu bagus. Lihat, na'udzubillah. Apa yang menyebabkan Syiah ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib? Kecintaannya kepada Ali. Sehingga mereka ekstrim, melampaui batas. Kecintaannya kepada Ali bagus. Tak apa-apa. Selalu dikatakan seperti itu. Melihat apapun akan dilihat, yang penting kan niatnya. Akhirnya dipakai oleh akhwat-akhwat yang kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilatin, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Perempuan yang tidak pakai hijab, yang telanjang, buka rambut, buka segala macam. Setiap ditegur untuk pakai hijab, jawabannya, yang penting kan niatnya. Yang penting kan hati. Lihat. Ini barakallahu fikum. La hada wa la hada. Adapun ahlu sunnah wal jamaah memperhatikan kedua-duanya. A'malul zahir dan a'malul qulub. A'malul zahir dilihat sesuaikah dengan sunnah atau tidak sesuai. A'malul qulub dilihat apakah ikhlas, bersih hanya karena untuk Allah SWT atau tercampur riya, ujub, sum'ah, bangga diri dan seterusnya. Taib, antara keduanya mana yang lebih harus dipentingkan? Amal al-qulub. Wujubul i'tina' bi amal al-qulub. Wajibnya kita memperhatikan amal al-qulub karena itu asasnya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik hatinya, maka akan baik seluruh badannya. Yang keenam, istafadna min hadzal hadits anna al-hijrata min bilad asy-syirk ila bilad al-islam min afdalil ibadat idza qusida biha wajhullah ta'ala. Bahwa hijrah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam adalah sebaik-baik ibadah. Idza qusida biha, kalau diniatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari tempat syirik ke tempat Islam adalah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan tauhid, nggak bisa menegakkan ibadah, maka dia pindah ke tempat yang dia bisa menegakkan tauhid dan ibadah pada Allah SWT. Faedah lain, Zakar Ibn Rajab anna al-amal li ghairi Allah ala aqsam. Ibn Rajab menyebutkan bahwa amalan ibadah, amalan untuk selain Allah itu ada aqsam, ada beberapa jenis. Amalan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu ala aqsam, ada sekian macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan, la yuqsad bihi siwa mura'atil makhluqin li tahsil gharadin dunyawi. Yang pertama, kadang-kadang amalan itu terjadi riya'an mahdhan, hanya untuk dilihat manusia saja. Mahdhan artinya murni. La yuqsad bihi siwa mura'atil makhluqin, tidak diniatkan kecuali hanya ingin dilihat oleh makhluk. Li tahsil gharadin dunyawi, untuk menghasilkan tujuan dunia. Wa hadza la yakad yasdur an mu'minin wala syak. Dan ini hampir-hampir enggak keluar yang seperti ini dari seorang mukmin sama sekali. Berarti keluarnya dari siapa? Dari munafiqin. Mereka beramal hanya untuk dilihat manusia saja, enggak punya niat untuk Allah sama sekali. Karena memang munafik, bukan mukmin.
Wala syakka fi annahu yuhbitul a'mal atau yuhbitul amal wa anna sahibahu yastahiqul maqt min Allah wal 'uqubah. Dan la syakka, tidak ragu lagi, bahwa yang demikian akan menggugurkan amalan ibadah tersebut. Dan pelakunya pantas untuk mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas mendapatkan kemurkaan dari Allah taala wal 'uqubah, dan mendapatkan balasan. Wa taratan yakunul 'amal lillahi wa yusyarikuhu riya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah amal yang dikerjakan untuk Allah tetapi kemudian dicampuri oleh riya. Dikerjakan untuk Allah asalnya, tapi yusyarikuhu riya, tetapi dicampuri oleh riya. Fa in syarakahu min aslihi fa inna an-nusus as-sahihah tadullu ala butlani. Kalau ternyata riya itu mencampurinya di pokok pengamalannya, di inti pengamalan tersebut, maka nas-nas yang benar, nas-nas yang sahih menunjukkan batalnya atau batilnya amalan tersebut, tidak diterima. Fa in kana aslul amal lillah, tetapi kalau inti amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, thumma tara'a alaih, kemudian muncul, terbetik di benak kita atau di hati kita niat riya. Kamu dari rumah sudah niat untuk salat ke masjid karena Allah, tidak karena siapapun. Tiba-tiba sampai di masjid, ada si fulan atau ada gurunya. Masya Allah, ada guru saya. Mudah-mudahan beliau lihat saya. Ya. Mulai tara'a alaihi riya, muncul di situ riya. Ya. Tetapi bukan fi aslih. Kenapa? Karena fi aslihi dia niat untuk salat karena Allah. Bahkan nggak tahu menahu kalau ada gurunya di sana. Enggak ada pun dia berangkat ke masjid. Wadafa'ahu sahibuhu. Dan kemudian orang itu berusaha untuk melawan. Enggak, bukan karena dia. Dilawan, terbetik lagi. Tapi dilihat kamu, melirik ke kamu. Sepertinya dia melihat. Fa inna dzalika la yadurru, maka yang demikian tidak merusak ibadahnya. Karena fi aslihi lillah. Pada pokok pertamanya, pada intinya untuk Allah Ta'ala. Tiba-tiba terbetik riya. Maka la yadurruhu bighairi khilaf. Yang demikian tidak akan merusak ibadahnya tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Untuk mengukurnya, kalau tidak ada orang tadi, apakah dia tetap salat? Tetap. Mau dia selalu salat ke masjid, berarti intinya karena Allah SWT. Wa qad ikhtalafa al-ulama min as-salaf fil istirsal fi ar-riya' at-tari'. Kemudian berselisih para ulama dari kalangan salafus saleh terhadap atau tentang orang yang istarsala ma'ahu fir riya. Istarsala itu terbawa dengan riya, tidak dilawan. Pikiran riya tadi yang dilawan tapi terbawa. Fir riya at-tari', pada riya yang tari'. Apa tadi riya yang tari'? Yang datang tiba-tiba, bukan pada pokok asalnya. Tapi orang yang kayak gitu, yang ternyata terbawa oleh riyanya, walaupun munculnya di tengah-tengah, hal yuhbitul amal aw la yadurruhu fa'ilahu. Apakah menggugurkan amal atau tidak membuat madarat bagi pelakunya? Wa yujaza ala asli niyatih, dan dibalas, beri pahala sesuai dengan asal niatnya. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Dan pembahasannya yatul, pembahasannya agak panjang masalah tersebut. Yang jelas para ulama menyatakan, sebagian besar mereka, bahwa tergantung seberapa dia terbawa oleh riya itu, maka ibadahnya akan terkurangi. Kalau sampai mengalahkan pokoknya, niat asalnya, maka akan gugur amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intaha fawaid من حديث الأول. ندخل في حديث الثاني. قال رحمه الله، قال الإمام المقدسي: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
Allah nggak akan menerima salat salah seorang kalian jika berhadas hingga dia berwudu. Saya ulangi terjemahannya. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian jika berhadas hingga dia berwudu. Baik. Hadis pertama menunjukkan syarat diterimanya salat adalah dengan niat. Hadis kedua menunjukkan syarat diterimanya salat adalah apa? Wudu. Salah. Taharah. Apa bedanya? Salat tanpa wudu, sah nggak salatnya? Ya tergantung. Kalau dia punya taharah, nggak wudu pun sah. Hati-hati bahasa para ulama, bahasa fuqaha. Yang jadi syarat sahnya salat itu bukan wudu, tetapi taharah. Kalau dia tahir dari hadas besar dan hadas kecil, sah salatnya. Tetapi kalau dia tidak tahir, maka tidak sah salatnya. Berarti bagaimana dengan kalimat wudu? Wudu itu dalam keadaan untuk memberikan taharah dia ketika ahdas. Lihat hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa. Kalau dia berhadas, tidak diterima salatnya hatta yatawadda. Kalau hadasnya hadas besar, hatta yaghtasil, hingga dia mandi. Gharibul hadis. Kita lihat kalimat-kalimat dalam hadis ini. Pertama kalimat la yaqbalullah bisighatin nafyi, dengan bentuk nafi. Wa huwa ablagh minan nahi, dan itu lebih tinggi daripada nahi. Nahi itu larangan, nafi itu peniadaan. Mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi kata beliau, yang ablagh adalah nafi. Pada nafi enggak ada fi'il amr. Allah tidak menerima salat. Baik. Tetapi itu lebih tinggi daripada nahi. Jangan kamu salat hingga berwudu. Naam. Limadha? Li'annahu yatadamman an-nahya wa ziyadah. Karena dia mengandung larangan dan lebih. Mengandung larangan dan ada tambahan lain. Nafi haqiqat syai', menafikan hakikat sesuatu. Allah tidak menerima salat. Ini larangan. Jangan salat tanpa taharah. Sekaligus menerangkan bahwa kalau kamu salat tanpa taharah enggak diterima salatnya. Berarti ada larangan wa ziyadah. Tapi kalau larangan saja, ya cuma larangan. Jangan kamu salat tanpa taharah. Titik. Apakah terima enggak terima? Enggak ada berita itu. Tetapi kalau ini Allah enggak menerima salat salah seorang kalian yang berhadas kalau dia hingga dia berwudu, hingga dia berwudu. Baik. Berarti an-nahi itu ablagh, an-nafi ablagh min an-nahi karena yatadamman an-nahi wa ziyadah. Penafian, peniadaan itu lebih tinggi karena dia mengandung larangan sekaligus ada tambahan lain. Ada ziyadatu ilmin, ada ziyadatu ilmin. Yang kedua, kalimat ahdatsa. Maknanya ay hasala minhu al-hadas. Terjadi padanya hadas. Ma huwa al-hadas? Al-hadas huwa al-kharij min ahadi sabilain. Hadas adalah apa yang keluar dari dua jalan, al-qubul wad dubur. Al-qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Dua jalan keluar. Aw ghairihi min nawaqidul wudu, dan lain-lainnya dari pembatal-pembatal wudu. Wa fil asl al-hadas al-idha. Asal katanya hadas itu adalah idha, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus. Naam, yang mengganggu. Tetapi itu makna lughatan. Adapun makna istilah para fuqaha, kalimat hadas ma'ruf yaitu atau bahkan syar'i adalah apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Tidak disebutkan yang keluarnya apa. Karena
semua yang keluar dari kubul dan dubur itu adalah hadas. Keluarnya buang air besar, buang air kecil, ma'ruf. Sudah jelas batalnya. Bagaimana kalau keluarnya batu? Para fuqaha membahas. Bisa nggak keluar batu? Nah, penyakit kencing batu keluarnya batu. Maka tetap dia berhadas. Bagaimana kalau keluarnya dud? Cacing. Kadang-kadang dia tidak buang air besar, nggak buang kecil, tapi tiba-tiba gatal. Ternyata ada cacing-cacing kecil yang mereka bilang cacing kremi. Batal apa nggak batal? Ahdas atau nggak ahdas? Ahdas. Apapun yang keluar dari kubul wa dubur, maka dia ahdas. Tapi bagaimana kalau keluarnya madhi? Sama. Bagaimana kalau keluarnya mani? Lebih besar lagi. Tapi kan dia tidak najis, walaupun tidak najis. Walaupun tidak najis mani, tapi keluarnya itu hadas. Keluarnya adalah hadas. Sehingga disebutkan secara am oleh para fuqaha dengan kalimat al-kharij minas sabilain atau min ahadis sabilain. Pokoknya yang keluar dari dua jalan. Enam. Yang ketiga, kalimat al-hadas wasfun hukmi miqdaru qiyamihi bil a'dha yamna' wujuduhu min sihhatil ibadah al-mashrut laha at-taharah. Hadas itu adalah wasfun hukmi, gambaran hukum yang ukurannya atau muqaddar qiyamuhu bil a'dha. Muqaddar qiyamuhu bil a'dha, yang dianggap ada pada tubuh kalian. Di nahwu sering kan ada kalimat muqaddar. Fathah muqaddarah. Apa itu kata muqaddarah? Pokoknya dianggap ada situ, tapi enggak kelihatan dia. Sama, yang namanya hadas wasfun hukmi. Kamu sudah istinja, sudah bersih, tapi belum wudu, kau berhadas. Mana hadasnya? Dari ujung nafas ujung kaki tidak ada perbedaan apa-apa. Dengan buang air kecil tadi, tidak ada perbedaan. Iya, memang nggak kelihatan. Tapi dia muqaddarun qiyamuhu 'alal a'dha, dianggap ada, muqaddar pada tubuh kamu. Karena itu adalah wasfun hukmi, gambaran hukum bahwa engkau dalam keadaan masih belum tahir, engkau dalam keadaan muhdits, berhadas, walaupun tidak tampak bekas-bekasnya. Nah, bekas pada dua lubang tadi sudah istinja, sudah bersih, tapi belum wudu, tetap berhadas. Maka disebutkan di sini wasfun hukmiyun muqaddarun qiyamuhu bil a'dha, gambaran hukum yang dianggap tegak pada anggota badan. Yamna wujuduhu min sihhatil ibadah, yang keberadaannya menghalangi sahnya ibadah. Ibadah yang mana yang terhalangi sahnya? Ibadah yang masyrutah laha taharah, ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Apa saja ibadah yang disyaratkan taharah? Salat di antaranya. Apa lagi? Tawaf. Apa lagi? Puasa. Tidak. Puasa kamu buang air besar, buang kecil, dalam keadaan tetap kamu puasa. Tidak batal puasanya. Ghairu masyrut at-taharah. Baik. Yang sedang kita bahas karena babnya adalah salah. Maka tentunya contoh yang sangat jelas adalah pada salat. Tidak sah kalau dia dalam keadaan berhadas. Manal ijmali asy-syari' al-hakim arsyada man arada salah. Pembuat syariat yang sangat hikmah membimbing orang yang ingin salat. Alla yadkhula fiha illa ala halin hasanah. Untuk tidak masuk pada salat tersebut kecuali dalam keadaan yang sangat baik. Wahaiatin jamilah, dalam bentuk yang bagus, dalam keadaan yang bagus. Liannaha as-silah al-wathiqah baina Rabbi wa 'abdih. Karena itu merupakan hubungan yang sangat erat
antara seorang hamba dengan Rabbnya, antara Allah dengan hambanya pada salat itu. Maka harus dalam keadaan baik, fi halin hasanah wa hayatin jamilah. Wa yatariq ila munajatih, dan salat itu adalah jalan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Lidza amarahu bil wudu, oleh karena itu Allah perintahkan untuk berwudu. Wa tahara fiha, dan taharah. Wa akhbarahu annaha mardudah ghair maqbulah bighairi dzalik, dan mengkhabarkan bahwasanya enggak diterima salat tersebut, enggak diterima dan mardudah, tertolak, bighairi dzalik, tanpa adanya taharah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Baik? Mafhum? Idzan ma yustafadu min hadzal hadits? Ma yu'khadh min hadzal hadits? Akhadna fawaid jammah. Minha anna salatal muhdits la tuqbal. Yang pertama jelas, dengan dalil ini tidak diterima salatnya orang yang muhdits. Salat al-muhdits la tuqbal hatta yatatahhar min al-hadatsain, hingga dia bersuci dari dua hadas, akbar wal asghar. Hadas al-akbar bil ghusli wa hadas al-asghar bil wudu'i. Harus bersuci dari dua hadas besar dan kecil. Hadas yang besar dengan mandi, hadas yang kecil dihilangkan dengan wudu. Yang kedua, annal hadatsa naqidun lil wudu, bahwa yang namanya hadas membatalkan wudu. Wa mubtilun lis shalah, dan membatalkan salat. Sedang salat tiba-tiba ahdas, maka batal salatnya, sekaligus batal wudunya. In kana fiha, kalau dia dalam salat. Al-thalits al-murad bi'adami qabul huna adamu sihhati shalah. Makna tidak diterima dalam hadis ini, maknanya tidak sah. Wa adamu ijza'iha, adamu ijza'iha, dan tidak diberi pahala, tidak dianggap sudah salat. Ini untuk membedakan dari mereka-mereka yang salat tetapi dalam keadaan kusala, tidak qamu ila salat salu qamu kusala, atau salat dalam keadaan lalai, an salatihim sahun. Kadang-kadang mencapai keadaan salatnya la yujzi, tidak mendapatkan pahala apa-apa, tapi dia sudah salat, iya kan? Sudah salat, artinya nggak perlu diulangi, tidak, sudah salat. Kalau masalah yang sedang kita bahas berbeda dengan ini. Orang yang riya tadi salat, bagaimana salatnya? Kalau sampai mengalahkan niat asalnya, maka tidak mendapatkan pahala. La yujzi. Tapi apakah sah atau apakah dia dianggap sudah salat? Dianggap sudah salat. Berbeda dengan orang salat tanpa wudu, muhdits. Engkau belum salat, ulangi salat. Jadi berbeda, ada dua keadaan. Ada yang batal salatnya harus diulangi, ada yang salatnya dianggap sudah salat tapi nggak dapat pahala. Ini ada perbedaan. Tapi sekarang yang sedang kita bahas yang mana? Yang nggak dianggap salat dan harus diulangi, atau yang hanya nggak dapat pahala tapi sudah dianggap salat? Yang pertama. Maka dikatakan al-murad bi'adamil qabul huna, yang dimaksud tidak diterima adalah tidak sah salatnya. Wa adamu ijza'iha, dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Salat tanpa rukun-rukun tidak sah atau tidak diterima? Gak pakai sujud, gak diterima, karena rusak salatnya. Gak ada rukun-rukunnya. Maka irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau salat lagi, kau belum salat. Tapi kalau salat sudah sempurna, semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, semuanya sudah.
tapi dia lalai. Bagaimana? La yujzi, hanya tidak mendapatkan pahala. Tapi dia sudah sholat. Nah, yang keempat, al-hadis yadullu ala anna tahara syartun li sihhatis shalah. Yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa taharah adalah syartun li sihhatis shalah. Perhatikan. Syaratnya bukan wudu, syaratnya taharah. Taharah adalah syartun li sihhatis shalah. Idzan hasalna haditsaini atau hasalna min haditsain syartain li sihhatis shalah. Kita mendapatkan dari dua hadis ini dua syarat sahnya salat. Yaitu al-ikhlas. Yang pertama, yang kedua adalah taharah. Kita akan mendapatkan yang berikutnya insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.